Perkenalkan, nama saya Norma Aulia Rahma dari Prodi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang dengan NIM akhir 10. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai pedagogik digital dalam komunitas ilustrasi sebagai ruang belajar seni virtual. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebuah komunitas ilustrasi berbasis digital dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran seni yang efektif di luar pendidikan formal. Ilustrasi merupakan media berbasis komunitas yang berfokus pada pengembangan ekosistem ilustrasi di Indonesia. Komunitas ini menjadi wadah bagi para ilustrator untuk belajar, berbagi pengalaman, bertukar ide, serta memperluas wawasan mengenai dunia ilustrasi. Melalui berbagai kegiatan edukatif dan interaksi antar anggota, ilustrasi menciptakan ruang belajar yang terbuka, kolaboratif, dan mendukung perkembangan kemampuan para ilustrator bagi berbagai tingkat pengalaman. Ilustrasi didirikan oleh Dion MBD, seorang ilustrator asal Bandung yang telah bekerja sama dengan berbagai klien internasional seperti di New York Times, Scholastic, dan Google. Latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional yang dimilikinya membentuk pandangan bahwa ilustrasi bukan hanya bakat, tetapi keterampilan yang dapat dipelajari secara sistematis melalui proses pendidikan dan latihan yang tepat. Secara umum, ilustrasi bergerak di bidang ilustrasi dan seni virtual dengan bentuk media berbasis komunitas. Sasarannya mencakup ilustrator pemula hingga profesional. Komunitas ini memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, Discord, dan website untuk mendukung proses pembelajaran, membangun jejaring, serta mengembangkan ilustrasi industri di Indonesia. Aktivitas utama komunitas. Dalam praktiknya, ilustrasi memiliki beberapa aktivitas utama, yaitu yang pertama, sharing karya, yaitu anggota mengunggah hasil karya untuk mendapatkan apresiasi dan masukan. Kedua, challenge melalui tema-tema tertentu. Ketiga, sharing session bersama ilustrator profesional. Selain itu, terdapat diskusi teknik mengenai software, warna, komposisi, dan industri ilustrasi, serta berbagai bentuk kolaborasi antar anggota dalam proyek kreatif. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa strategi pembelajaran yang diterapkan dalam komunitas ini. Yang pertama yaitu peer learning, yaitu anggota belajar dari pengalaman dan karya sesama anggota. Kedua adalah demonstrasi, yang dilakukan melalui live drawing atau penjelasan proses berkarya. Yang ketiga adalah project based learning atau PBL, melalui challenge dan berbagai ilustrasi. Yang terakhir adalah inquiry learning, di mana anggota aktif bertanya dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan teknis. Dalam komunitas ini tidak terdapat hubungan guru dan siswa sebagai yang formal seperti itu. Namun, terdapat peran mentor yang tidak formal yang dijalankan oleh ilustrator senior dan profesional. Mereka memberikan arahan, kritik, serta masukan kepada anggota lain. Selain itu, proses belajar juga berlangsung melalui interaksi antar anggota yang saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dengan demikian, pembelajaran berlangsung secara partisipatif dan berbasis komunitas. Lalu yang terakhir, kolaborasi dalam ilustrasi dilakukan melalui challenge bersama, kolaborasi karya, diskusi kelompok, dan berbagai referensi. Sementara itu, evaluasi dilakukan melalui feedback komunitas, refleksi diri, dan respon publik terhadap karya yang dipublikasikan. Berbeda dengan sistem pendidikan formal yang menggunakan nilai, evaluasi di komunitas ini bersifat formatif
dan berkelanjutan sehingga anggota dapat mengembangkan kualitas karyanya. Dan terakhir, teknologi digital memiliki peran penting dalam proses pembelajaran di ilustrasi. Pertama, sebagai ways of knowing, yaitu sarana memperoleh informasi pengetahuan. Kedua, sebagai ways of making, yaitu media untuk mengembangkan keterampilan berkarya. Lalu yang ketiga, sebagai ways of circulating meaning, yaitu sarana untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan karya kepada masyarakat yang lebih luas. Oke, baik, dari hasil analisis terdapat beberapa prinsip pedagogik digital yang diterapkan oleh ilustrasi. Pembelajaran berpusat pada peserta didik karena setiap anggota menentukan tujuan belajarnya sendiri. Pembelajaran juga bersifat aktif dan partisipatif melalui diskusi dan kegiatan komunitas. Selain itu, proses belajar berlangsung secara kolaboratif, kontekstual dengan kebutuhan industri ilustrasi, serta reflektif melalui pemanfaatan feedback untuk memperbaiki karya. Jika dibandingkan dengan pedagogi konvensional, terdapat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh ruang belajar digital. Di antaranya adalah akses yang lebih luas, fleksibilitas belajar, dokumentasi digital yang mudah diakses, serta peluang membangun jejaring profesional. Namun terdapat pula beberapa keterbatasan seperti kekurangan interaksi fisik secara langsung, demonstrasi, tatap muka, dan pengawasan praktik yang lebih intensif. Pembelajaran berbasis komunitas digital memberikan sejumlah dampak positif. Pembelajaran berbasis komunitas digital memberikan sejumlah dampak positif, seperti memperluas akses belajar seni, meningkatkan kolaborasi, dan mempercepat pertukaran informasi. Namun, demikian terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti kualitas feedback yang tidak selalu merata, motivasi belajar yang sangat bergantung pada individu, serta adanya keterampilan tertentu yang lebih sulit diajarkan secara daring.